Perkenalkan, kami Dekom 4. Kami akan membahas tentang menganalisis pasar bisnis. Sebelum masuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ricky dari Manajemen 19E di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Nurul Widya dari Manajemen 19E Universitas Buana Perjuangan Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Patihahuan dari Manajemen 19E Universitas Buana Perjuangan. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Feni Badriatus Ada dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Manajemen 19E. Hai kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit waktu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Khairul Umam dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Manajemen 19E. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang menganalisis pasar bisnis. Di sini ada 5 subtopik atau 5 materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada pembelian organisasional, yang kedua ada proses pembelian bisnis, yang ketiga ada tahap-tahap dalam proses pembelian, yang keempat ada hubungan dalam bisnis ke bisnis, dan yang kelima ada pasar lembaga dan pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelian organisasional. Apa sih yang dimaksud dengan pembelian organisasional? Pembelian organisasional adalah proses pengambilan keputusan di mana melalui proses ini organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu membeli produk dan jasa dan mengidentifikasikan atau mengevaluasi serta memilih antara merek dan pemasok yang ada. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang pasar bisnis dan karakteristik pasar bisnis. Pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk atau jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, dipasok ke organisasi lain. Dan di sini ada beberapa karakteristik pasar bisnis. Yang pertama ada pembelian yang lebih sedikit tetapi lebih besar. Yang kedua ada hubungan pemasok pelanggan erat. Yang ketiga ada pembelian profesional. Yang keempat ada pengaruh pembelian berganda. Yang kelima ada panggilan penjual berganda. Dan yang keenam ada permintaan turunan. Di sini akan saya menjelaskan tentang permintaan turunan. Permintaan turunan adalah permintaan terhadap suatu barang dikatakan sebagai permintaan turunan. Bila permintaan turunan terhadap barang tersebut sangat tergantung pada permintaan terhadap barang lainnya. Contohnya saya ambil adalah bahan bakar minyak. Kenapa saya ambil bahan bakar minyak? Karena bahan bakar minyak merupakan permintaan turunan. Karena permintaan bahan bakar minyak dipengaruhi oleh permintaan terhadap kendaraan. Di sini kendaraannya saya ambil contoh mobil. Pembelian mobil akan mempengaruhi jumlah penggunaan bahan bakar minyak. Dan yang ketujuh ada permintaan inelastis. Apa sih inelastis itu? Permintaan inelastis jika terjadi perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Dengan kata lain, kalau persentase perubahan jumlah barang yang diminta relatif lebih kecil dibandingkan persentase perubahan harga. Selanjutnya ada permintaan perfluktuasi. Selanjutnya ada pembelian terkonsentrasi secara geografis. Dan yang terakhir ada pembelian langsung. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang situasi pembelian. Yang pertama ada pembelian kembali secara langsung. Jadi pembelian kembali secara langsung adalah di mana dalam situasi pembelian bisnis di mana pembeli secara langsung rutin memesan kembali suatu tanpa ada modifikasi. Yang kedua ada pembelian kembali modifikasi. Jadi pembelian kembali modifikasi adalah di mana dalam situasi pembelian bisnis di mana pembeli ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga, persyaratan atau pemasok. Dan yang ketiga ada tugas baru. Jadi tugas baru adalah
pembeli memberi jasa atau produk untuk pertama kalinya. Dan yang terakhir atau yang keempat ada pembelian sistem. Pembelian sistem adalah pembelian solusi total suatu masalah dari satu penjual. Proses pembelian bisnis. Pusat pembelian. Pusat pembelian meliputi semua anggota organisasi yang memainkan salah satu dari 7 peran dalam proses keputusan pembelian pusat pembelian, yaitu 1. Pencetus atau inisiator, 2. Pengguna atau user, 3. Pihak yang mempengaruhi atau influencer, 4. Pengambilan keputusan atau decider, 5. Pemberi persetujuan atau approver, 6. Pembeli atau buyer, 7. Penjaga gerbang atau gatekeeper. Pusat pembelian umumnya mempunyai 5 atau 6 anggota. Penjual kecil berkonsentrasi menjangkau influencer kunci, sementara penjual besar melakukan penjualan multilevel yang mendalam. Proses pembelian atau pengadaan, pada prinsipnya pembeli bisnis berusaha mendapatkan paket manfaat tertinggi, ekonomi, teknik, jasa, dan sosial, ditinjau dari sudut pandang biaya penawaran pasar. Selanjutnya, tahap-tahap dalam proses pembelian. Robinson & Associates telah mengidentifikasi 8 tahap proses pembelian industri dan menamakan ke-8 tahap itu fase pembelian atau buy phase. Tahap-tahap itu ditunjukkan dalam tabel di samping. Model itu dinamakan kerangka kerja kisi-kisi pembelian. Tabel di samping menggambarkan tahap pembelian yang tercakup dalam situasi pembelian sebagai tugas baru. Dalam situasi pembelian ulang yang dimodifikasi atau situasi pembelian ulang langsung, beberapa tahap dipadatkan atau di-bypass. Sebagai contoh, dalam situasi pembelian ulang langsung, pembeli biasanya memiliki pemasok yang disukai atau daftar peringkat pemasok. Dengan demikian, tahap pencairan pemasok dan pemilihan proposal akan diloncati. Yang pertama ada pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai saat seseorang di dalam perusahaan menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan memperoleh barang atau jasa. Pengenalan masalah dapat dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Yang keenam, pemilihan pemasok. Sebelum memilih pemasok, pusat pembelian akan membuat spesifikasi sejumlah atribut pemasok yang diinginkannya dan menetapkan tingkat kepentingan relatif atribut tersebut. Pusat pembelian kemudian menilai pemasok berdasarkan atribut-atribut itu dan mengidentifikasi pemasok yang paling menarik. Yang ketujuh, spesifikasi rutinitas pesanan. Setelah memilih para pemasok, pembeli tersebut merundingkan pesanan akhir, merinci spesifikasi teknis, jumlah yang dibutuhkan, waktu penyerahan yang diharapkan, kebijakan pengembalian, garansi, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada penilaian kerja. Pembeli secara periodik mengkaji ulang kinerja pemasok yang dipilih. Ada 3 metode yang biasanya digunakan. Pembeli tersebut dapat menghubungi pemakai akhir dan menanyakan evaluasi mereka. Pembeli tersebut dapat meringkat pemasok berdasarkan beberapa kriteria dengan menggunakan metode nilai tertimbang. Atau pembeli dapat menjumlahkan biaya kinerja pemasok yang buruk untuk menghasilkan penyesuaian biaya pembelian termasuk harga. Kaji ulang kinerja dapat menyebabkan pembeli meneruskan, memodifikasi, atau menghentikan hubungannya dengan pemasok tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau membahas hubungan dalam bisnis ke bisnis. Faktor hubungan pemasok dan pembeli. 1. Alternatif. 2. Pentingnya. 3. Kompleksitas pasokan. 4. Dinamisme pasar. Hubungan bisnis. A. Koordinasi vertikal memperkuat ikatan pelanggan penjual sekaligus meningkatkan resiko terhadap investasi khusus. B. Resiko merupakan kejadian yang tidak diharapkan yang dapat merusak rencana atau keadaan. C. Investasi khusus, pengeluaran yang dirancang khusus untuk perusahaan tertentu dan mitra rantai nilai.
oportunisme, perbuatan curang dengan tidak menghantarkan nilai yang diharapkan, kerap terjadi di bisnis to bisnis. Terima kasih. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pasar lembaga dan pemerintah. Pasar lembaga dan pemerintah sebagiannya ada pasar lembaga, pasar pemerintah, dan pasar institusi. Yang pertama, pasar lembaga merupakan instansi yang menyediakan barang dan jasa bagi orang-orang yang berada dalam penanganan mereka. Dan pasar pemerintah merupakan organisasi atau lembaga pemerintah yang membeli produk untuk menjalankan kegiatan operasionalnya melayani berbagai kepentingan masyarakat. Dan pasar institusi terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka urus. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. 1. Anggaran yang rendah dan pelanggan yang aktif. 2. Cenderung diharuskan banyak pekerjaan administratif serta lebih menyukai penawaran terbuka. 3. Penyesuaian penawaran dengan kebutuhan dan prosedur khusus. 4. Negara memperlihatkan favoritisme kepada perusahaan nasional. 5. Birokrasi, regulasi, penundaan pengambilan keputusan, pergantian personel, pengadaan.